Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Dan dalam salah satu nikmat itu, alhamdulillah, kita bisa menikmati bulan puasa pada tahun ini yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perantara beliau alhamdulillah kita bisa menikmati agama Islam di zaman sekarang ini. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami seputar ibadah Ramadan atau seputar hal-hal yang sedang terjadi pada waktu sekarang ini. Pertanyaan yang pertama yaitu ada seorang penanya yang mengatakan atau yang menanyakan, apakah dengan adanya pandemi atau musibah corona yang sekarang terjadi itu dapat mengurangi kualitas ibadah kita seperti sholat jamaah atau sholat Jumat? Jawabannya yang pertama, bahwa kualitas ibadah seseorang itu bisa ditentukan atau dianggap sah secara fikih dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Apabila syarat dan rukun dalam ibadah itu sudah terpenuhi dalam suatu ibadah, maka secara otomatis syariat melegitimasikan atau mensahkan ibadah tersebut selama syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Adapun Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut ya, jikalau memang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Itu dalam hal ibadah yang sifatnya pribadi atau individu. Adapun ibadah yang sifatnya jamaah seperti sholat jamaah, kemudian sholat Jumat, ulama sekarang melarang untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan, baik itu perkumpulan yang ada di pasar atau perkumpulan dimanapun, khususnya yang berada di masjid, karena memang ada sebuah ilat, ada sebuah alasan yang membuat ulama itu melarang perkumpulan, yang mana ilatnya yaitu agar tidak tersebar virus corona ini kepada orang banyak. Hal ini didasari oleh salah satu bentuk maqasidus syariah atau tujuan syariat yang mana disampaikan oleh guru kita Mufti Mesir sebelum ini, yaitu Dr. Ali Jum'ah, mengatakan pelarangan sholat jamaah atau sholat Jumat itu didasari oleh maqasidus syariah yang pertama, yaitu hifdzun nafsi, memelihara jiwa, yang mana agama Islam sangat memperhatikan umat Islam agar menjaga jiwanya hingga tidak terjadi kepada kerusakan kepada jiwanya. Dan juga landasan berikutnya ialah ada sebuah riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, ketika beliau ingin bepergian, ingin mengecek suatu negara yang dikuasainya, yaitu saat itu negara Syam, di mana di negara tersebut terjadi wabah, yang mana wabah itu dinamakan di dalam beberapa kitab Ta'un al-Amwas, dan di daerah tersebut kebetulan banyak sekali korbannya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda ingin mengecek bagaimana kondisi yang ada di negeri Syam tersebut. Lalu ada sahabat yang memberikan informasi bahwa di sana sedang terjadi ta'unul amwas atau wabah pandemik yang terjadi. Kemudian Sayyidina Umar memberikan sebuah ijtihad agar tidak melakukan bepergian ke negara tersebut, yang mana dalam sebuah
perkataannya yang sangat masyhur, beliau itu mengatakan kami ini ya lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bahwa pada dua dalil ini menunjukkan bahwa sholat jamaah atau sholat Jumat yang dilarang oleh ulama itu berdasarkan dalil yang mana dalil itu untuk kemaslahatan umat muslimin. Adapun apakah kualitas ibadah itu dapat berkurang, ya, ibadah jamaah itu dapat berkurang ketika ada pandemi corona ini, ya, melakukan jamaahnya di rumah atau di tempat-tempat yang tidak ada kerumunan, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu firman-Nya mengatakan innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, selagi umat muslim ini melaksanakan ibadah dengan tuntunan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian rukun dan syaratnya itu terpenuhi, maka insya Allah kualitas ibadahnya akan disahkan oleh agama, bahkan mudah-mudahan ibadahnya itu, kualitas ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala disembah dengan ilmu. Sebagaimana salah satu ibarah ulama yang sering diungkapkan oleh beberapa ulama, innallaha yu'badu bil ilmi la yu'badu bil jahli, bahwa Allah Subhanahu wa taala disembah dengan ilmu, tidak disembah dengan sebuah kebodohan. Maka kita ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh para ulama terkait dengan sholat jamaah atau sholat Jumat, ya. Tentunya para alim ulama itu berlandaskan ilmu, yang mana ilmunya itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Mungkin pertanyaan pertama ini yang bisa kami jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.